Sampah Jakarta perharinya mencapai 5.000 sampai 6.500 ton per hari. Sementara DKI Jakarta tidak memiliki tempat pembuangan sampah akhir yang memadai. Banyak banget ya. Kebayang nggak ya kalau misalnya jumlah sampah perharinya di Jakarta itu dikali setahun tapi nggak diolah sama sekali. Jakarta bisa jadi gunung sampah tuh ya. Serem banget. Ada pemirsa. Halo pemirsa, saya Mia Kusuma di canggih.com. Kali ini saya akan bertemu dengan seorang peneliti canggih dari Balai Teknologi Lingkungan BPPT yang tepatnya berada di kawasan Puspitek, Serpong. Kali ini kami akan membahas tentang masalah teknologi sampah yang bisa dirubah menjadi energi. Wah, ini pasti luar biasa. Tapi yang pasti bukan sampah masyarakat ya. Yaudah, kalau penasaran ikuti Mia terus. Yuk. Sampah merupakan salah satu masalah utama yang kerap menerpa kota-kota besar di Indonesia. Volume sampah mengalami peningkatan seiring bertambahnya penduduk. Di Jakarta misalnya, rata-rata sampah perharinya mencapai angka 6.500 ton. Dan ironisnya, pemerintah kota seringkali mengalami kesulitan dalam menanggulangi permasalahan sampah ini. Tak hanya sampah organik saja, tapi masih ada sampah anorganik dan sampah kimia yang kerap menghantui setiap sudut kota Jakarta. Pengelolaan sampah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi permasalahan. Melalui kampanyenya, pemerintah mensosialisasikan pengurangan sampah mandiri menggunakan pendekatan 3R. Reduce yang berarti mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Di beberapa daerah, pengolahan sampah telah dilakukan, mengubah sampah anorganik menjadi sebuah barang baru yang bernilai ekonomi, atau mengubah sampah organik menjadi energi biogas, kompos, dan pupuk cair dengan menggunakan suatu alat tertentu. Seperti instalasi komposter anaerob yang telah dikembangkan di Balai Teknologi Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Canggih kan? Muhammad Abdul Holik merupakan perekayasa bioproses bidang lingkungan. Penyuka sepak bola ini telah mengembangkan teknologi yang bisa mengubah sampah organik menjadi sumber energi. Pak Holik. Iya Pak. Saya sampai juga nih Pak ke sini. Ini alatnya ya Pak ya? Iya, ini alatnya. Oke, boleh dijelaskan nggak sih Pak sebenarnya alat pengolahan sampah seperti apa sih yang Bapak sedang buat nih Pak? Ya, ini bisa kita sebut sebagai anaerobic composting, pengomposan sebagaimana kompos pada umumnya, cuman bedanya dengan yang kompos konvensional, ini selama proses pengomposan kita panen dulu biogasnya. Jadi kita dapatkan biogas sebagai kita manfaatkan sebagai sumber energi menggantikan LPG atau minyak tanah dan sebagainya. Kemudian bekas atau sisa padatannya bisa kita manfaatkan sebagai kompos, sebagaimana kompos biasa untuk pengubur tanah dan sebagainya. Satu lagi kita juga dapat cairan yang kita bisa manfaatkan sebagai pupuk cair. Jadi ada 3 manfaat yang kita bisa peroleh dari sini. Nah, tujuan dari pembuatan alat ini sebenarnya apa Pak? Bapak inspirasinya ini dari mana? Kenapa kepikiran membuat alat seperti ini? Saat ini kan masalah banyak di masalah sampah yang utamanya juga sampah organik di perumahan, di pasar dan sebagainya. Kita bisa olah sampah organik jadi kompos, tapi kita dapat biogas. Satu hal lagi, kita dalam kondisi tertutup ini, ya kan? Ini tidak ada bau yang keluar. Gas yang terbentuk kita tampung di sini, kemudian kita manfaatkan kalau skala besar. Ini masih skala kecil. Jadi ada alat yang lebih besar lagi, Pak? Ada. Kita nanti bisa lihat, kita juga buat yang lebih besar, jauh lebih besar dari ini. Total volume 35 meter kubik untuk fermenter yang tempat sampah organik ditaruh. Sampah apa aja Pak yang bisa diolah? Apakah hanya kompos saja atau bisa yang lain? Macam-macam nih, sama yang penting sampah organik. Bisa misalnya dari sisa hijauan pakan ternak yang bersisa berlebih kita bisa
masukkan olah jadi kompos dan biogas, tapi juga bisa sampah dapur. Kalau sampah dapur itu ada Sampah organik dapur, dan anorganik ya. sayur-sayuran dan sebagainya, sisa makanan. Cara pengolahannya sama seperti ini atau ada alat yang berbeda lagi? Sama, prinsipnya sama. Bahkan juga daun-daun kering juga bisa, cuman masalahnya waktunya lebih lama ya. Kalau sayur-sayuran kan lebih mudah, lebih ini ya. Sejauh ini sudah pernah dicoba, Pak? Ya, kita sekarang coba buat yang skala percontohan itu di Puspitex ini juga, tapi di luar gedung. Kita nanti bisa lihat ke sana. Oke, berarti sampah dari rumah-rumah warga itu bisa dipilah-pilah mungkin ya Pak ya, dari organik dengan yang anorganik, lalu yang organiknya bisa diolah dengan alat ini untuk kemudian dijadikan energi gitu ya betul Pak sekali ya. Yang non organik itu juga bisa diambil bisa dulu, juga? yang diambil yang bermanfaat. Biasanya ke pemulung atau sekarang konsep bank sampah dikumpulkan, kemudian orang menabung di situ setahun atau 3 bulan dapat pemasukan tambahan. Kemudian yang organik bisa diolah sebagai kompos ataupun mungkin juga dengan anaerobic composting, pengomposan juga, tapi kita juga dapat panen biogas sebagai produk tambahan selain kompos sebagaimana biasa. Jadi harapannya memang begitu, dipisah di tempat, kemudian ada pengolahan organik sehingga tidak perlu mengangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Iya, karena Gitu ya. TPA kita ini sudah kehabisan tempat sepertinya ya. ya. Kehabisan tempat, dan tahun 2013 sebenarnya kita undang-undang mengamanatkan kepada kita tidak boleh lagi membuang sampah ke dalam TPA secara open dumping gitu. Jadi harus ada perencanaan yang bagus, teknologi yang bagus sehingga nanti ada kontinuitas, tidak menumpuk di situ kemudian harus bermasalah lagi cari tempat yang lain. Betul, gitu. Ya. iya. Jadi intinya ini juga untuk mengurangi volume yang harus dibuang ke TPA. Kalau untuk penelitiannya sendiri Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Penelitiannya sendiri kita tidak perlu lama ya sebenarnya, karena ini sudah secara ide sudah kita pegang dari referensi dari tempat lain juga. Kita mendesain ini cepat saja, kita juga tidak rumit sebenarnya ini secara prinsip. Yang penting adalah karena biogas anaerobik kita harus kedap, tidak boleh ada udara keluar atau masuk, akan mengganggu proses. Kalau tidak kedap maka ini biogasnya tidak akan terbentuk dan tidak keluar. Karena kedap itu tadi keuntungan yang lain bahwa kita tidak bermasalah dengan bau. Kalau ini cairan ini kita kepegang, ini baunya luar biasa. Pakai sabun pun sulit untuk hilang. Cuman karena ini tertutup rapat, ini tidak ada masalah. Kita juga tidak ada masalah di sini dengan bau. Kalau proses ini sampai dengan selesai itu berapa lama waktunya dari sampah yang sebanyak ini? 2 minggu ke atas ya, 4 minggu mungkin ya. 4 minggu dari sampah sebanyak ini Pak? Ya, cuman ini adalah skala lab percobaan, perlu diingat. Kita nanti bisa lihat di luar, kita siapkan 14 sel seperti ini. Jadi tiap 2 hari diisi bergantian, begitu selesai yang lain diisi, yang terakhir yang pertama tadi udah kosong, sehingga berputar terus gitu. Kalau untuk mungkin nanti ya, kalau di satu lingkungan warga atau masyarakat seperti yang tadi Bapak bilang di lingkungan RT atau RW atau kelurahan mungkin, apakah alatnya akan sama persis seperti ini atau nanti mungkin dikemas lagi menjadi? Tidak, ini terlalu rumit. Kita buka skrup kemudian pasang lagi, terlalu rumit untuk diterapkan. Jadi skala kecil kita mungkin tidak terlalu rekomendasikan. Kita perlu yang skala yang lebih besar sehingga mungkin dengan satu pintu kita lebih sederhana lagi. Baik, oke. Saya sangat tertarik sekali Pak dengan alat yang sedang kita bicarakan. Tadi Bapak juga sempat menyinggung kalau ada skala yang lebih besar untuk proses pengolahan sampah ini. Saya mau lihat dong Pak, boleh nggak? Iya, nanti kita bisa ke sana ya. Oke, baiklah. Kalau begitu ikuti kita terus. Yuk. Kegiatan diseminasi teknologi spesifik lokasi atau SPEKLOK merupakan kegiatan penerapan atau perluasan teknologi dengan pola pendampingan dari daerah. Teknologi yang digunakan sudah terbukti kehandalannya dan dapat diterapkan di lokasi sesuai kondisi. Kegiatan SPEKLOK menjangkau daerah di pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke. Dengan program hasil ini, hasil-hasil pengkajian teknologi yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemirsa Canggih.com, setelah tadi kita mengintip skala uji lab komposter anaerob, sekarang kita lihat yuk, seperti apa sih skala uji lapangannya?
yang tadi di dalam Bapak ceritakan Ya, ini adalah ya. skala yang lebih besar ya Pak ya. Ya, ya, Jadi ini tempat apa tadi namanya Pak? Ini fermenter lah. Fermenter. Ya, ya. Oke. Yang di sebelah sini Ini tangki perkolat, tangki cairan. yang lah. hijau ini. Tangki Kalau cairan, ini ya. yang kecil-kecil ini? Ya, ini yang penguin ini sebenarnya tempat menampung biogas. Tapi ini kita pakai prinsip seperti kalau ban dalam ban luar, yang luarnya hanya ban luarnya saja, di dalamnya ada semacam balon dari plastik yang terlindungi di situ. Itu tempat kita nampung biogas dari fermenter maupun dari tangki cairan ini. Oke, prosesnya dari mana dulu Pak? Dari sini? Ya, prosesnya mulai dari sini sampah masuk lewat pintu atas. Kita terpaksa membuat 2 pintu. Atas untuk memasukkan sampah organik. Betul. Kemudian kita tutup, kemudian cairannya tadi yang mengandung mikroba kita percikkan. Kemudian kita isi yang ini berikutnya itu setelah 2 hari. Kita punya 14. didiamkan dulu, Ya, ya. kita punya 14. Jarak 2 hari kita isi dan seterusnya. Yang ini tetap diam di situ, diolah oleh mikroba. Nanti setelah 28 hari, ini bisa kita buka. Hasilnya proses sudah selesai, biogas sudah dipanen. Masuk Sudah ke situ. difermentasi itu ya. Ya, kemudian sisanya pada datanya kita tempatkan ke situ, Oh, ke ada tempat lagi. penampung untuk finishing jadi kompos. Nanti kompos bisa kita masukkan dalam satu plastik atau yang lain. Itu kurang lebih. Ya, proses jadi penampungan. kurang lebih berapa? 30 hari ya? Ya, untuk- kurang untuk lebih penyimpanan 28 ini, hari. 28 ya, di sini hari. satu. Cuman kita punya 14 sehingga tiap 2 hari kita bisa isi. Kalau satu persatu ini harus nunggu 28 hari, tapi kita tidak harus nunggu 28 hari karena kita punya 14 biji. Jadi terus bergulir ya, Pak, 2 ya? hari kita bisa isikan sampah baru yang masuk. Jadi sampah tidak harus nunggu lama-lama. Setiap 2 hari kita bisa masukkan sehingga pembusukan diharapkan tidak terjadi di luar. Dengan alat skala besar ini, berapa besaran energi yang bisa didapat Pak? Ya, ini sebenarnya banyak? konsepnya energi ini bisa dimanfaatkan untuk menggantikan bahan bakar untuk kompor, bisa juga. Oke. Bisa juga untuk dimasukkan ke genset untuk listrik. Nah, ini sebenarnya tidak ini bisa untuk diharapkan untuk keperluan di sini saja. Ini kan ini juga perlu pompa, tapi itu bisa dimanfaatkan. Jadi utamanya adalah kita mengolah sampah. Ya, ketika mengolah sampah kita dapatkan kompos, tapi juga kita mengambil biogasnya tadi itu. Sejauh ini Pak, sudah ada pihak yang tertarik mungkin Pak untuk memproduksi alat Ya, seperti ini? Mungkin yang skala kecil tapi lebih simpel. Ya, mudah skala untuk kecil dioperasikan. banyak yang bertanya, masyarakat bertanya kalau untuk rumahan bagaimana. Betul. Terus terang kami harus berpikir atau mendesain ulang kalau untuk skala rumah, karena kami khawatir kalau rumah per rumah itu nanti mengganggu tetangga sih kalau terjadi kebocoran. Kalau secara normalnya ini tidak ada keluar bau karena itu proses rapat kedap. Tidak boleh ada udara keluar masuk sehingga tidak bau. Tapi kalau untuk rumah per rumah kami tidak rekomendasikan. Mungkin bisa untuk skala RW ke atas, skala kelurahan atau kecamatan, atau untuk mengolah satu sampah pasar tradisional. Harapannya kita membuat studi dulu apakah itu visible atau apakah itu layak untuk diterapkan. Ya, secara kasar layak, tapi kan Betul. kita perlu buktikan dengan data-data yang benar, tidak hanya sekedar Survei asumsi, dulu, ya. tapi juga perlu survei, perlu melihat lokasi tempat penerapan dan juga sejauh mana kesiapan sampah. Mungkin dari pasar Serpong juga kita bisa olah dan sebagainya. Berarti ini bisa juga dikatakan sebagai teknologi tepat guna ya Pak ya. Lalu Pak, kalau memang sampai pada akhirnya ada terjadi kebocoran, itu apa yang dari tadi Bapak bilang itu adalah kendalanya Pak? Dari sisi proses nggak boleh ada kebocoran. Kalau ada kebocoran berarti biogas tidak akan terbentuk, atau kalaupun terbentuk dia akan terbang percuma. Kalau ya? terjadi kebocoran maka kita harus selesaikan secepatnya. Mungkin sampah itu kita keluarkan dan yang bocor kita Lalu sampah itu bisa diolah lagi atau harus dimasukkan sampah yang baru? Atau sampah yang sama sudah bisa dilanjutkan? Bisa diteruskan, bisa juga dengan sampah yang baru tidak masalah. Nah, terkait dengan masalah bau tadi, ketika kita buka kan kita akan kebayang bahwa akan Betul. membau. Tapi sebelum kita buka, kita sudah siapkan satu instalasi. Di situ juga ada selain tempat air dipercikkan, tapi juga itu ada semacam saluran atau pipa yang nanti tempat menyedot udara di situ kita alirkan ke dalam biofilter itu yang biru di sana. Itu di sana ada kompos
Ya, di biofilter ini kita tarik dulu gas atau udara sisa yang ada di bak situ sebelum kita kosongkan. Ini dialirkan lewat mana, Pak? Ini di bawah sini ada Oh, pipa. ada pipa ya, Ada di pipa, bawah tanah sini ya. ada Oke. pipa. Kemudian dialirkan ke situ. Di situ sudah ada penyaring lah. Penyaring diserap oleh kompos dan di situ ada mikroba yang menyerap bau. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Untuk memunculkan air mikrobanya sendiri itu memang dibutuhkan satu proses terpisah atau bagaimana, Pak? Ya, kita perlu menyiapkan air yang di sana ya, maksudnya yang untuk Ya, proses, yang tadi, yang yang untuk proses itu ya, kita bisa Boleh, lihat kita di sana. Ini di tangki ini sudah siap. Ini volumenya 10.000 liter atau 10 meter kubik. Ini air ini kaya dengan mikroba pendegrasi, kaya untuk mikroba untuk membuat sampah mengurai jadi biogas. Ya. Itu sebenarnya simple, kita ambil dari bibitnya adalah di kotoran sapi. Kotoran sapi sudah kaya dengan mikroba, di sini dibiarkan dikembangkan, atau juga bisa ngambil dari satu instalasi biogas yang sudah ada, air yang keluar dari situ itu Juga kita bisa ambil di dimanfaatkan. sini. Oh, Ya. iya. Jadi dari kotoran sapi kita aduk, kemudian kita ambil airnya ke sini, atau juga lebih bagus lagi dari instalasi biogas yang misalnya dari kotoran sapi itu kan keluar cairannya tuh. Ambil yang cair kemudian dipompakan ke sini. Nah, ini yang kaya mikroba untuk nanti dipercikkan ke dalam tumpukan sampah tadi. Ya, sepertinya penjelasan Bapak tadi sudah cukup jelas ya, Pak ya. Iya, Tapi iya. kalau saya tidak mencobanya langsung, mungkin Oke, kita coba prosesnya seperti apa dari awal ya, Pak. Mungkin kita bisa minta bantuan teman Boleh, saya. tentu saja. Ayo. Nah, pemirsa Canggih.com, jadi penasaran kan bagaimana proses kerja instalasi komposter anaerob ini? Makanya, jangan kemana-mana, ikuti terus Canggih.com. Teknologi dan inovasi tiada henti. Permasalahan pendaftaran hak kekayaan intelektual, khususnya paten domestik, masih sangat rendah dibandingkan paten yang didaftarkan oleh inventor asing. Oleh karena itu, proses perolehan atau pemilikan hak paten dan hak kekayaan intelektual atau HKI harus didukung, difasilitasi, dan dipermudah oleh semua pihak. Dengan adanya dukungan atau fasilitasi dan kemudahan tersebut, tidak saja jumlah pemilikan HKI akan semakin besar dan berkualitas, namun yang lebih penting dapat mencerminkan posisi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Kementerian Riset dan Teknologi memberikan sistem insentif. Melalui insentif HKI ini, diharapkan perlindungan HKI dapat mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pastinya masih nonton Canggih.com kan? Sekarang saatnya kita lihat bagaimana sampah organik bisa diubah jadi energi biogas dan kompos dengan menggunakan alat komposter anaerob. Ini untuk langsung dimasukin ya, Pak ya? Ya, ini dimasukkan ke situ. Berapa banyak, Pak? Ini isi hampir penuh, ini bisa banyak-banyak. Perlu ini. diukur atau di kilo gitu enggak? Ya, Sepenuhnya saja. Sepenuhnya. Lebih banyak lebih bagus Iya. ini. Sebenarnya ini bisa dicacah dulu, lebih baik kita juga siapkan alatnya. Tapi ini juga bisa seperti ini juga nggak masalah, Nggak masalah. masuk. Jadi dicacah itu biar lebih padat, biar lebih efektif. Iya, lebih mudah. Tapi begini juga nggak masalah. Iya, Pak, seperti Bapak bilang, sampah-sampah yang bisa diolah ini adalah sampah-sampah organik ya, Pak ya, seperti sampah dari pasar, bekas sayur-sayuran, buah-buahan, sampah rumah tangga ya, Pak. Iya. Tapi kan sebenarnya memang masalah utama kita adalah susah untuk membuang sampah yang anorganik itu sendiri ya, Pak. Iya, betul. Itu yang justru harus kita bingung mau dibawa kemana. Kira-kira bagaimana? Ada beberapa konsep 3R yang memanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan. Itu sebenarnya cukup banyak. Buktinya juga banyak pemulung yang bisa hidup dari situ, dan banyak pengumpul yang bisa kaya raya, bisa skala miliaran juga ada. Tapi ini adalah kontribusi kami untuk mengolah bagian porsi organiknya, karena organik adalah cukup tinggi juga. Mungkin bisa 40%, bisa 60%, bisa 70%, tergantung lokasinya. Kalau yang di perkotaan mungkin 60-40% organik, dan ini
masalah yang ditimbulkan adalah kalau tidak cepat diangkut, ini akan menimbulkan bau karena dia Iya. mudah busuk gitu kan. Dan itu yang Jadi ini jalan harapannya. keluar yang jalan keluar untuk mengatasi permasalahan Baik, yang betul. ada, walaupun memang ini bukan satu-satunya solusi, perlu dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang lain. Jadi teknologi itu, pilihan-pilihan itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jadi ini untuk mengolah organik memang. Oke, setelah ini lalu ditutup ya Pak ya? Ya ini kita tutup setelah penuh, ya tutup ya. Berat ya. Ini cukup berat Nggak ya. inggam. Karena harus rapat masalahnya. Kita siapkan seal. Jadi kita siapkan karet itu biar udara Kedap ya. kedap udara, tidak ada yang keluar masuk, yang di dalam maupun yang di luar. Yang di luar tetap di luar, yang di dalam tetap di dalam. Kalau ada udara, nanti proses biogasnya tidak terbentuk gitu. Selain itu juga kalau ada kebocoran, biogas yang terbentuk akan terbuang percuma. Betul. Tidak bisa kita tampung, kita manfaatkan. Baik, setelah ditutup ini lalu air dari Air dari tangki cairan ini, tangki perkolat ini kita pompakan, kita bersihkan kita sebenarnya nyalakan. pakai pompa sederhana aja. nggak Betul, perlu dia mengalir ke sana mengalir lalu ke sini, terpercik di sini. terpercik ke segini, itu mendistribusikan mikroba yang akan mendegradasi. Oke, dia akan membantu proses selama 28 hari itu ya Pak? Iya, iya, Oke, iya. karena kita tidak mungkin ada di sini selama 28 hari Pak. Iya, iya. Berarti setelah selesai diambil, lalu dibawa kemana Pak? Ditampung di sini. Ini bukan ya? Ini sebenarnya bukan, kalau yang sudah itu sudah lebih lembut lagi ini. Ini sisanya yang sudah diambil Dia menjadi kering atau basah Pak? masih basah, makanya Basah. kita siapkan tempat Untuk ini. dijemur ya? Untuk proses penirisan lebih lanjut. Kemudian setelah itu kita bisa pak dalam satu plastik atau kemasan yang lain, atau bisa langsung dimanfaatkan untuk pot atau untuk lahan pertanian. Ya, kalau ini kan nanti pengolahan yang hasilnya menjadi kompos ya Pak ya? Iya, iya. Kalau yang jadi biogasnya itu sendiri bagaimana? Ya, biogas ditampung di biogas filter, nanti bisa dimanfaatkan untuk mengganti bahan bakar, untuk kompor dan sebagainya, atau bisa juga untuk bahan bakar untuk pakai genset untuk listrik. Oke, fungsional sekali ya. Berarti memang alat ini canggih.com ya Pak? Oke, ada lagi yang mau saya tanyain Pak. Sebenarnya alat seperti ini memang sudah pernah ada yang membuat sebelumnya di luar negeri atau bagaimana Pak? Sebenarnya kita juga melihat referensi dari luar negeri, di Jerman, di Swiss, di Austria terutama, dan beberapa negara lainnya lagi. Itu dapat support penuh dari Komisi Eropa, dari di bawah EU. Nah itu mereka sudah cukup besar, banyak juga dicobakan di sana. Kalau di Indonesia dan yang semacam ini, itu mulai ada di beberapa tempat di Denpasar, di Sumong, dan juga di Bantar Gebang ada juga. Nah, untuk anggarannya sendiri Pak, Bapak sudah sempat berhitung belum kalau untuk membuat mungkin yang skala kecilnya atau mungkin yang seperti ini juga? Untuk fisik waktu itu dengan fermenter, dengan beton, kemudian dengan tangki-tangki, pemipaan, dengan pompa yang ada, itu sekitar 150-an juta lah. Itu sepertinya bisa diaplikasikan juga di masyarakat, mungkin Pemkot gitu bisa. Ya bisa sekali, dan itu kan dalam rangka mengolah sampah ya. Jadi itu kewajiban atau mungkin pelayanan pemerintah kota setempat kepada masyarakat. Tentu saja ada retribusi dari masyarakat, ada timbal balik sehingga masalah sampah juga berkurang. Itu harapannya dari teknologi ini. Oke, ini sepertinya Pak alat ini saya lihat cukup sederhana ya Pak ya. Iya, Ada nggak iya. keinginan Bapak untuk membuat alat ini menjadi lebih canggih lagi atau lebih mudah dioperasikan? Ya, kita mungkin tidak ke arah lebih canggih, tapi lebih sederhana dalam pengoperasian sehingga tidak perlu 2 pintu, mungkin 1 pintu yang tapi mungkin lebih besar ke belakangnya sehingga muat lebih banyak. Itu penyederhanaan yang perlu dilakukan. Mungkin juga tidak perlu pompa yang cukup besar, dan juga mungkin pengoperasian mungkin tidak perlu diperciki setiap saat, tapi mungkin di mana diperlukan, mungkin itu juga perlu kita optimasikan, kita cobakan yang sederhana saja sebenarnya. Oke, Pak Holil, terima kasih banyak atas Iya. waktunya, penjelasannya juga. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi untuk kita semua ya, Ya, Pak semoga, ya. Baik. Oke, ya kita sudah tahu banyak tentang alat komposter anaerob ini ya Pak ya. Kita juga akan segera melihat seperti apa dukungan dan juga kebijakan-kebijakan dari Kementerian Ristek dan Teknologi mengenai alat ini. Ahmad Dading Gunadi akan memaparkan bagaimana kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek mengenai teknologi komposter anaerob.
Bapak tiga orang anak ini menjabat sebagai Asisten Deputi Relevansi, Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kemenristek. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai cadangan energi yang besar. Tetapi saat ini kita masih mengandalkan energi yang berasal dari minyak dan gas. Dan tentunya ini suatu saat akan habis. Sehingga kita perlu mencari suatu energi alternatif. Dan biomasa adalah salah satunya yang bisa diperbaharui terus. Ini termasuk energi terbarukan. Jadi artinya tetap berkesinambungan sampai dalam jangka waktu yang sangat panjang. Intinya bahwa kebijakan Kemenristek ini adalah sistem inovasi nasional, di mana di situ adalah keterlibatan aktor-aktor dari mulai penyedia teknologi dengan pengguna teknologi. Kemudian bagaimana kita melakukan sinkronisasi aktor tersebut sehingga terjadi sinergi. Kalau di dalam suatu riset kita mengatakannya adalah konsorsium riset. Di situ terlibat sebagai penyedia teknologi misalnya adalah lembaga riset, baik itu dari pemerintah ataupun dari lembaga riset bukan pemerintah. Kemudian penggunanya adalah industri ataupun masyarakat. Kebijakan energi baru terbarukan ini adalah sesuai dengan Perpres nomor 5 tahun 2006 bahwa kita mempunyai target yang saat ini penggunaan energi terbarukan masih kecil sekitar 3,6%, itu diharapkan pada tahun 2025 meningkat 17%. Nah, bagaimana Kemenristek ini adalah mengisi supaya capaian tadi target yang saat ini sekitar 3 sekian persen menjadi 17%. Kita ikut memberikan sumbangan teknologi di dalam mempercepat pencapaian penggunaan energi baru terbarukan khususnya biomasa. Di dalam agenda riset nasional itu adalah biomasa merupakan salah satu topik riset yang harus kita kembangkan. Nah, sekarang bagaimana kita mengembangkannya melalui riset-riset dan tentunya kita bisa memberikan stimulus berupa pendanaan riset. Kemudian juga bisa memberikan bantuan berupa peningkatan sumber daya manusianya. Ya, ini adalah tantangan ke depan bagaimana tentunya kalau kaitannya dengan daerah itu kita bisa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kita sudah mengeluarkan salah satu MOU dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana di dalam menyusun suatu perencanaan daerah, yaitu kita memasukkan unsur sistem inovasi daerah di dalam perencanaannya. Nah, tentunya nanti kita bisa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri ataupun kita langsung dengan pemerintah daerah bagaimana supaya hasil-hasil riset yang telah kita hasilkan itu bisa diaplikasikan di daerah. Kecanggihan komposter anaerob dalam mengubah sampah organik menjadi energi merupakan teknologi tepat guna. Bagaimana ya pendapat masyarakat mengenai teknologi ini? Hengki Sutanto merupakan technical advisor di beberapa tempat pemrosesan akhir sampah di Indonesia. Bapak berusia 58 tahun ini mengakui kehebatan teknologi composting anaerob yang dikembangkan Dr. Holik. Teknologi anaerobik composting yang dikembangkan oleh Dr. Ing Abdul Holik ini tepat untuk mengolah sampah organik. Teknologi ini sudah dipakai di beberapa TPA di Indonesia. Pembuatan instalasi komposter anaerob bisa menjadi salah satu solusi untuk menangani masalah sampah organik di Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Dengan alat ini, sampah organik dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumber energi biogas, kompos, dan pupuk cair. Hal ini sesuai dengan kampanye pemerintah Indonesia mengenai pengelolaan sampah guna membangun lingkungan hidup yang lebih baik. Dan hebatnya, komposter anaerob yang keberadaannya didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi ini merupakan teknologi tepat guna yang bisa diaplikasikan langsung ke masyarakat. Canggih.com kan?